Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan dirinya adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tentunya dengan majikannya dia harus takut kalau majikannya ini marah, ya kan? Seorang hamba tentunya mengharap setelah bekerja dia dapat gaji, upah. Kemudian antara khauf dan raja, antara harapan kemudian ya khauf dan raja, yakni khauf dia takut kalau tidak diterima amalannya, kalau tidak diterima ibadahnya. Raja dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi seorang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus punya makna tadallul. Tadallul ini artinya merendahkan diri dia. Dia tidak pernah merasa sombong, merasa ini. Tadallul dia betul-betul hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu arti dari sebuah makna ibadah. Ya. Kemudian seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya nanti kita akan jelaskan, dan kita sudah jelaskan di kitab Riyadhus Shalihin yang saya bahas di hari Selasa ya. Itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa saja orang nih, kata hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa saja orang yang mengerjakan amalan ibadah termasuk dalamnya tidak ada dasarnya, yaitu tertolak. Artinya bagaimana? Artinya orang beribadah itu ya tidak sesuai dengan selera dia, tapi apa yang dimaukan Allah dan apa yang dimaukan Rasul. Maka agama ini ringkas dan ekonomis ya. Agama ini ringkas dan ekonomis. Kadang-kadang banyak sekali ritual-ritual yang ada dan itu belum pernah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga perkataan para ulama, tidak pernah ada. Nah ini yang menjadikan kita itu kadang-kadang berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan. Ketika berlebih-lebihan, seorang itu mengharapkan surga, mengharapkan menjadi hamba Allah yang sempurna. Bukan demikian, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Laksanakan apa yang ada dalilnya, apa yang ada dasarnya, apa yang ada petunjuknya di dalamnya, itu selamat. Kita selamat. Jadi contohnya saya berikan contoh, yakni kadang-kadang begini. Kita itu kadang-kadang mencampurkan kebudayaan, adat istiadat, ya, tradisi sebagai bentuk ibadah kita, sebagai bentuk ibadah kita. Seperti contohnya ada beberapa nilai-nilai kebudayaan yang itu mengandung unsur ibadah, Ya. Seperti contohnya di di sebuah tempat itu ada namanya ritual lempar-lempar kue apem itu ya. Lempar-lemparan kue apem itu namanya Yaqawiyu ya. Yaqawiyu, lupa saya namanya. Ya. Latin. Itu unsurnya apa? Unsurnya ibadah. Itu kebudayaan, kebiasaan, tapi unsurnya ibadah. Jadi dengan kue itu dia taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ampun ya, minta ampun ya. Dengan kue itu ada unsur ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menggunakan media itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bukan demikian. Ya mungkin maksudnya sedekah ya. Kalau dikatakan sedekah, ya silahkan, tapi tidak membatasi hanya kue tersebut. Dan juga kebiasaan-kebiasaan yang lainnya, sampai nanti di dalam bab kitab Tauhid ini, ada seorang yang disuruh oleh jin untuk berkurban ketika melewati tempat ini. Jadi ada ya tempat yang angker. Kalau orang lewat di situ mesti kecelaka. Dikuasai oleh jin. Ya, sebelum untuk simbah gitu. Nah, biasanya ada di dalam bahasa kita itu kalau mau masuk sini kula nuwun dulu gitu. Mbah kula mlebet nggih gitu. Saya masuk ya gitu. Kula nuwun dulu.
izin, permisi, yai gitu. Padahal tidak ada orang. Ya kan? Nah, di dalam hadis nanti dalam kitab tauhid ada dikatakan di situ. Dikatakan di situ jin mengatakan, berbentuk manusia mengatakan, qarrib, berkurbanlah meskipun seekor lalat. Yang satu kurban, diambil lalat, disembelih lalat dikurbankan, kemudian dipersilahkan dia masuk situ tidak kesurupan. Ya. Kemudian satu lagi, qarrib, tidak mau, aku tidak mau kurban kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ente. Tidak mau kurban dan tidak diperbolehkan masuk. Yang mana yang terbagus? Yang kedua. Dia tidak mau berkurban, tidak mau mempersembahkan meskipun seekor lalat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masalah kurban, sembelihan ini juga ini sangkutannya dengan ibadah. Sembelihan, kurban itu sangkutannya dengan ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Kurban ini sama jenisnya dengan apa? Salat. Anda pergi ke orang pinter, udah sembelih ayam cemani deh yang warna hitam pekat, sedekahkan kemudian, boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau mau sedekah kenapa mesti ayam cemani, ayam hitam pekat? Kenapa tidak ayam yang murah-murah saja warna putih itu? Ya. Kalau sedekah mah apa saja. Tapi penentuan selalu jin mengukur orang ini mau ibadah sama ana atau tidak itu dengan sembelihan. Kenapa? Karena sama fungsinya. Jin itu juga tahu sholat sama sembelihan itu memiliki makna yang sama. Maka sembelihan dalam Islam, ya, sembelihan dalam Islam nih itu adalah sebaik-baik amalan di hari kurban adalah sembelihan. Kurban. Ya, ada kita pergi ke orang pinter itu, dah mahar deh, mahar. Ya, apabila ada mahar yang kaitannya sama sembelihan, pasti nih jin nih yang berbuat nih. Ini jin nih, kerjaannya jin ini. Ya, ngomong sama agen-agennya, ya agen, Mbah Fulan, ngomong suruh ini suruh itu. Dan biasanya dibungkus dengan bungkus-bungkus baik. Ini baik untuk anak yatim ini sembelihannya. Ya Allah, kenapa mesti sembelih? Anak yatim masih butuh tas sama pensil. Iya kan? Sekarang butuh kuota anak yatim itu untuk belajar online. Kan begitu. Butuh beras untuk makan, kenapa sembelihan? Ini termasuk ciri-ciri kesyirikan yang dipelihara oleh banyak orang. Nah, ini hati-hati yang demikian ini. Ya, maka tanyakan dulu kalau ada orang nyuruh sakit lama, sakitnya aneh, beli kambing. Ya, nanti kalau kambing ini disembelih, kalau hatinya penyakitnya akan pindahin penyakit di kambing itu. Ya, dan manusia tertipu. Begitu kambing itu sembelih dibuka ternyata hatinya itu hitam. Wah, ini penyakitnya udah pindah, udah sembuh gitu. Siapa yang mau makan kambing ya. Ini adalah permainan jin, saudara-saudara. Kemudian juga permainan jin agar manusia ini kufur pada Allah dengan telur. Ya, kalau disebutkan dalam hadis dzubab di Indonesia ini dengan telur. Itu paling ringannya. Orang tidak merasa dia sudah dibawa ke dalam dunia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi Bapak ketika beribadah itu ada tata caranya bagaimana ibadah itu menjadikan seorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah,